Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Pak Yanto ya. Kita akan belajar lagi hari ini. Jangan lupa berdoa dalam hati ya. Sebelum belajar, berdoa di dalam hati. Biarpun gak di sekolah, di rumah tetap harus berdoa ya. Kita sekarang pertama akan belajar matematika. Nanti tematiknya bahasa Indonesia. Nah, untuk pertama-tama waktu sebelumnya Pak Yanto udah kasih tugas matematika tentang segi banyak ya, ada pengertian segi banyak, ada pengertian contoh segi banyak dan contoh bukan segi banyak. Sekarang kita akan masuk ke segi banyak. Jadi segi banyak itu ada dua jenis, ada segi banyak beraturan, ada segi banyak tidak beraturan ya. Sekarang sini Pak Yanto ada slide, kita lihat ya. Nah, ini ada segi banyak beraturan. Pengertiannya apa artinya? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Ya. Diresapi, dipahami ya. Kita lanjut ke contohnya untuk segi banyak beraturan. Contoh yang pertama ini ada segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena kedua panjangnya ini sama panjang. Ingat tadi pengertiannya ya. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang. Dan sudut-sudutnya yang ini sama besar ya. Ini sama besar kalau diukur pakai busur derajat. Ini sama besar kalau diukur dan ini pun sama panjangnya ketiga sisinya ini ya. Terus kita lanjut ke persegi. Nah, ini persegi juga sama. Besar sudutnya sama, yang ini sama, yang ini sama, yang ini sama. Yang ini panjang sisinya juga sama untuk persegi ini. Makanya dia termasuk jenis segi banyak beraturan. Lanjut lagi, ini ada segi 6 beraturan. Ini sudutnya sama besarnya, ke-6 sudutnya, ke-6 sisinya pun sama panjangnya ya. Jadi ini termasuk ke segi banyak beraturan. Udah paham? Kita lanjut lagi ya ke segi banyak tidak beraturan. Oke? Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Dipahami, dibaca lagi kalau masih belum paham, mengerti. Kita masuk ke contohnya ya. Contoh segi banyak tidak beraturan. Yang pertama ini ada segitiga sembarang. Namanya aja sudah sembarang ya. Karena ininya panjang ketiga sisinya udah nggak sama panjang, makanya sebut segitiga sembarang. Yang alasnya ini panjang sekali ya, lebih panjang, terus tingginya lebih pendek. Ini panjang juga yang atasnya. Ketiga sudutnya pun tidak sama besar. Ini ada yang agak lebar, ini ada yang kecil atau lancip, ini sedang ya. Jadi ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Kita lanjut lagi, tadi udah kebuka ya. Persegi panjang. Nah, kalau yang tadi kan segi banyak beraturan persegi saja. Kalau yang ini segi banyak tidak beraturan. Nah, ini persegi panjang termasuk ke jenis segi banyak tidak beraturan. Ini lihat, panjang sisinya hanya 2 yang sama panjang, dan yang tingginya yang sisi kiri dan sisi kanan yang dari layar ini panjangnya sama, tapi tidak sama dengan yang bawah dan atas ini. Keempat sudutnya sama besar, tapi yang dia jadi tidak masuk ke segi banyak tidak beraturan karena keempat sisinya atau sisi-sisinya tidak sama panjang ya, tidak sama panjangnya. Tadi udah kebuka lagi ya. Tadi contoh yang ketiga ada layang-layang. Layang-layang ini keempat sudutnya tidak sama besar, hanya 2 ini.
Oh ya, ini yang ini sama ini besar sudutnya sama. Yang atas dan bawah beda besarnya sudutnya. Ini sisi yang ini dan sisi yang ini sama panjang. Yang sisi yang ini dan sisi yang ini sama panjang. Jadi ini tidak sama kayak yang persegi atau segitiga sama sisi ya. Makanya segi banyak tidak beraturan ini termasuk layang-layang ini ya. Bang. Sekarang kita lanjut ke belah ketupat. Belah ketupat sudutnya hanya dua yang sama besar sudutnya, yang ini dan yang ini. Yang ini dan yang ini. Ini sama besar sudutnya sama yang ini pun sama besar sudutnya dengan yang ini. Ini keempat sisinya sama. Keempat sisinya sama panjangnya ya. Yang ya jadi termasuk segi banyak tidak beraturan karena besar sudutnya yang tidak sama besar. Kalau yang ini sudutnya sama besar tapi panjangnya yang enggak sama panjang. Kalau yang belah ketupat ini keempat sisinya sama panjang tetapi keempat sudutnya tidak sama besar. Makanya belah ketupat ini masuk ke golongan atau jenis segi banyak tidak beraturan ya. Dan ini juga ada sebut-sebutannya ya, segi banyak ini. Sebagai informasi kita lihat slide selanjutnya, info matematika. Nah lihat, info math segi banyak disebut juga poligon. Poligon seperti merek sepeda ya. Ternyata poligon itu artinya segi banyak ya. Dalam bahasa Yunani, nama poligon diawali dengan angka dan diakhiri dengan akhiran gon. Misalnya, pentagon berarti segi 5, heksagon berarti segi 6, heptagon berarti segi 7, dan oktagon berarti segi 8. Nah, kalian jadi tambah tahu ya. Ternyata ada sebutan-sebutannya dalam bahasa Yunani. Oke, dari sini sudah mulai paham untuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang dari Pak Yanto ada tugas ya. Kita lihat slide-nya selanjutnya. Nah, tugasnya ini kalian kerjakan soal yang ini, gambarlah bangun segi banyak beraturan sesuai dengan nama segi banyak berikut. Nah, ini kamu nanti buat di buku tulis A ya. Terus nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar A2 ini, lihat 2A-nya, bangun apa saja yang termasuk segi banyak beraturan. Kamu tuliskan nanti di ke-9 segi banyak ini. Di 2B, bangun apa saja yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Kamu lihat lagi di ke-9 segi banyak ini ya. Jelas? Nanti tugasnya tetap difotokan, dikirim ke WhatsApp Pak Yanto pribadi, ditunggu sampai jam 12 siangan ya, agar nanti dapat dipindahkan langsung dengan mudah oleh Pak Yanto di hari Jumat nanti. Nanti buku tulis A-nya disimpan di sekolah, jadi kalian nanti di minggu berikutnya pakai buku tulis B ya. Nanti di Jumat depannya Pak Yanto buku tulis A-nya kasih, dan buku B-nya kalian simpan untuk dinilai oleh Pak Yanto. Nanti Pak Yanto akan simpan ini tugasnya di grup ya, biar lebih jelas, karena ini kan sudah masuk ke slide jadi kurang begitu jelas. Oke, terima kasih, selamat pagi ya.